Shalom buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, kesehatan untuk kita bisa beribadah di minggu pagi pada hari ini. Untuk saudaraku terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini, pada pagi hari ini Tuhan masih memelihara kami, memberikan kami kesehatan, kesempatan Tuhan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan pada hari ini, biarlah ini semua Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Mari saudaraku terkasih, kita naikkan satu lagu pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
pada pagi hari ini. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami dari hari ke hari sampai hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mau bernyanyi, bersorak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya hadirat Tuhan saja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap bersorak pada pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Mari umat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat
kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat satu lagu, Bapakku Percaya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami lewat firman yang akan kami dengar, yang akan kami baca. Perintahkanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan, karena kami percaya perintah-Mu, firman-Mu adalah sumber kekuatan, adalah jalan keluar bagi hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kekuatan-Mu itu akan kami terima dan mampukan kami terus untuk melakukannya di dalam hidup kami, supaya kami jadi berkat di dalam hidup kami, dan supaya nantinya kami akan kembali ke surga bersama-sama dengan Kau, seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Tema khotbah hari ini adalah kita bukan dari dunia. Mari kita buka Alkitab, firman Tuhan yang ditulis di Yohanes 17 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, adalah bagian dari sebuah perikop yang berjudul doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kalau saya dan saudara adalah murid Tuhan, maka dia berdoa untuk kita. Dalam ayat 14 dinyatakan demikian. Kita bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus sendiri berkata bahwa kita dan dia bukanlah dari dunia. Ketika firman Tuhan disampaikan dan kita menerimanya dan kita melakukannya, maka dunia membenci kita. Yesus sendiri mengatakannya. Ayat 14 berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kita bukan dari dunia. Ayat 15 berkata, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus telah berdoa supaya kita yang bukan dari dunia ini, yang berasal dari surga, ketika kita dengar hari ini, Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa supaya kita diambil. Belum. Kenapa? Ditulis di ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Karena saat ini saya dan saudara adalah utusan Tuhan. Saat ini kita sedang diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam dunia ini. Kita diutus di Indonesia. Kita diutus
Khususnya misalnya saya di kota Medan. Nama saya Bernard Simanungkalit, saya lahir di keluarga Simanungkalit. Maka saya diutus Tuhan di dunia ini di keluarga Simanungkalit. Saya ada dalam pelayanan di Gereja Betani Indonesia Alfa. Maka saya diutus Tuhan di dunia ini menjadi utusannya di Gereja Betani Indonesia Alfa. Dan Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita dilindungi dari yang jahat. Tuhan tahu banyak yang jahat. Dan kita tidak sadar banyak yang jahat. Yang mencoba menyerang kita, yang mencoba mengganggu kita, bahkan yang mencoba untuk membinasakan kita dalam proses pengutusan kita saat ini. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, sama seperti saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini, itu adalah bukti bahwa doa Tuhan Yesus ini dijawab oleh Bapa. Saya masih dalam perlindungan Bapa. Anda masih dalam perlindungannya. Karena banyak hal-hal yang jahat, banyak korban hari ini yang terjadi. Banyak yang hari ini tidak bisa beribadah lagi. Banyak hari ini bahkan yang sudah tidak ada bersama-sama dengan keluarganya lagi. Ayat 16 saya akan bacakan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16 menegaskan lagi bahwa saya dan saudara bukan dari dunia. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bukan dari dunia, maka tidak akan ada yang dari dunia ini yang benar-benar bisa memuaskan kebutuhan kita. Dunia hanya bisa memuaskan daging kita yang memang dari dunia ini. Nanti ketika waktu kita berakhir, maka tubuh kita ini, daging kita ini akan tinggal di dunia ini. Maka hari ini semua yang ada di dunia hanya mampu memuaskan daging kita ini. Sebutkan apa saja, itu hanya mampu memuaskan daging kita ini. Tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan roh kita yang berasal dari surga. Kalau orang-orang dunia ini merasa puas dengan dunia ini, karena memang mereka bukan berasal dari surga. Tapi kalau Anda dan saya yang benar-benar berasal dari surga, yang Anda imani dan percaya berasal dari surga, percayalah tidak akan ada yang dari dunia ini yang benar-benar bisa memuaskan kita. Kalau orang-orang di luar sana mencari uang, mencari harta benda sebanyak-banyaknya yang mereka rasa bisa memuaskan mereka, saya nasihatkan Anda hari ini, itu tidak akan bisa benar-benar memuaskan Anda. Anda tidak akan pernah benar-benar dipuaskan oleh harta benda, sehingga tidak perlu mengejarnya mati-matian. Karena Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya membayangkan sama seperti utusan Indonesia di luar negeri. Kita sebut saja duta besar dan seluruh stafnya, karyawan gitu ya. Walaupun tidak sama persis, karena jauh kali bedanya antara Indonesia dengan kerajaan surga yang mengutus kita, tapi kita bisa membayangkan seperti itulah. Misalnya kedutaan besar Indonesia kalau ada di Australia misalnya, maka di sana orang-orang Indonesia bekerja untuk Indonesia di satu negara yang namanya Australia yang asing bagi mereka dan mereka diutus. Semua orang-orang itu diberikan tempat dan bukan hanya tempat, mereka diberi perlindungan, dilindungi. Ada bagian keamanan, mungkin diutus tentara atau polisi yang ada di sana yang adalah orang Indonesia juga
untuk melindungi semua orang-orang yang bertugas di sana. Demikianlah yang terjadi pada hidup kita. Kita ada di dunia ini, ya benar, Tuhan menyediakan perlindungan bagi kita yang diutus dari kerajaan surga. Jadi percayalah dan tidak perlu takut bahwa kita pun pasti dalam perlindungan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan lewat kebenaran. Nah, dalam kitab berbahasa Inggris, New English Translation, ayat 17 ini berkata, set them apart in the truth. Your word is truth. Set them apart itu punya makna dipisahkan, dikhususkan, dibedakan. Ya. Jadi kita memang sudah dipisahkan, dikhususkan, dibedakan melalui firman Tuhan oleh Bapa di dalam kehidupan kita. Memang sepertinya kita sama dengan orang-orang dunia. Sama dengan orang-orang Indonesia kebanyakan, kita bergaul, kita berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi percayalah, lewat firman, lewat kebenaran itu, kita dipisahkan. Kita sudah berbeda. Kita sudah dikhususkan karena kebenaran firman itu. Itulah makanya ketika kita terus-menerus melakukan kebenaran, maka dunia akan membenci kita. Karena dunia tidak sama dengan kita. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya? Ketika dulu saya belum mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus, saya belum lahir baru, saya masih melakukan hal-hal yang jahat, bahkan berpikir jahat dan menuju kepada dosa, menuju kepada hal-hal yang jahat. Kenapa Tuhan terus melindungi saya? Dalam perenungan saya membayangkan bagaimana staf kedutaan besar yang ada di luar negeri sana misalnya, mereka bawa keluarga misalnya. Mereka bawa anak-anak. Apakah anak-anak itu bertugas? Belum. Mereka tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan khusus oleh pemerintah Indonesia, tidak. Tapi semua keluarga itu, semua anak-anak itu, yang di dalam rumah dan di dalam kantor kedutaan itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai nanti anak-anak itu dewasa dan kemudian menjadi utusan-utusan bagi pemerintah Indonesia. Kira-kira begitu. Walaupun tidak sama persis. Jadi itulah alasan kenapa dulu ketika banyak hal-hal yang hampir mencelakakan kita, bahkan hampir merenggut nyawa kita kalau kita ingat dengan memori kita. Padahal waktu itu kita belum benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum lahir baru, Tuhan tetap menyertai dan menjagai kita. Kenapa? Karena kita tetap menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Mari kita baca, kita lanjutkan. Yohanes 17. Kita baca ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kalau firman ini 2000 tahun yang lalu ditulis, disampaikan, didoakan Yesus kepada Bapa.
Yesus mendoakan murid-murid yang ada pada waktu itu. Maka ayat 20 ini menegaskan bahwa posisi kita pun sama seperti murid didoakan oleh Tuhan Yesus. Karena bukan untuk murid-murid waktu itu saja Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan murid-murid itu. Nah, sebagai utusan, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan di dalam dunia ini, apa hal penting yang harus kita lakukan sebagai utusan Tuhan? Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hal utama yang harus kita lakukan sebagai utusan, jangan kita mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saya punya teman, disekolahkan oleh pemerintah Indonesia ke luar negeri. Dan akhirnya dia tidak kembali ke Indonesia. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi ini saya beri sebagai sebuah contoh bahwa mungkin ada orang Indonesia yang diutus ke luar negeri, lebih mencintai luar negeri akhirnya dan tidak mau kembali ke Indonesia. Mungkin mereka melihat bahwa luar negeri itu lebih indah, lebih nyaman, lebih cocok bagi mereka. Tapi sebagai utusan kerajaan surga di dunia ini, perintah kepada kita, jangan kita mengasihi dunia ini. Karena ketika kita mengasihi dunia ini, maka kasih kita kepada Bapa yang mengutus kita tidak ada di dalam diri kita. Ayat 16 berkata, karena sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua yang diciptakan manusia indah, baik, bagus. Tapi itu adalah untuk keinginan daging kita, keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup. Banyak orang yang memiliki harta, akhirnya angkuh. Dalam terjemahan bahasa Inggris, keangkuhan hidup itu dituliskan begini. The arrogance produced by material possessions. Arogansi yang muncul ketika kita memiliki banyak materi. Arogan yang muncul ketika kita memiliki harta benda. Itulah yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus mengutus kita bukan untuk hal ini. Dan dunia ini akan lenyap. Rencana Tuhan kita akan ada di dalam dunia yang baru. Bumi yang baru, langit yang baru. Kadang-kadang saya berpikir, banyak sekali tempat di dunia ini yang indah, yang dulu gak bisa saya lihat, tapi sekarang bisa saya tonton di TV. Bahkan Indonesia ini saja memiliki banyak sekali tempat-tempat yang indah. Kenapa? Karena memang awal penciptaan, Tuhan membuat semuanya itu baik.
Tapi bumi ini bukanlah hal terbaik yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan tidak bertahta di bumi ini. Dia buat kerajaannya di surga sebelum bumi ini ada. Jadi walaupun Tuhan membuat bumi ini beserta isinya baik, tapi yang terbaik adalah tempat kita di surga. Dan semua yang indah yang kita lihat hari ini dan yang bisa kita nikmati hari ini, itu akan lenyap. Semua akan hancur. Itulah makanya Tuhan memerintahkan supaya kita tidak mengasihi dunia ini dan seluruh isinya. Karena itu akan hancur. Tempat kita di surga sudah disiapkan dan itulah yang kekal. Maka jangan kasihi dunia ini beserta isinya. Jangan cintai dunia ini beserta isinya sebagai orang-orang utusan kerajaan surga. Mungkin kita yang dewasa yang pernah merasakan kasih, mencintai sesama kita, mencintai pasangan kita dulu, kita bisa ingat gimana sih ternyata mencintai dunia ini. Sebenarnya contohnya kemungkinan besar sudah kita rasakan. Bagaimana orang mencintai pacarnya, bagaimana orang mencintai istri atau suaminya. Yang pertama, tanda-tandanya orang dunia ini bilang cinta itu buta, betul ya? Sehingga orang yang jatuh cinta itu melakukan segala cara untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai dunia ini, maka kita pun akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang di dunia ini. Itulah tanda orang-orang yang mencintai dunia ini. Melakukan segala cara untuk mendapatkan uang yang dari dunia ini, harta benda yang dari dunia ini, jabatan yang ada di dunia ini. Itulah tanda orang-orang yang mencintai dunia ini. Maka bertobatlah kalau Anda melakukan segala cara untuk memperoleh apa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan memerintahkan agar jangan mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan meneguhkan kembali bahwa kami semua yang mendengar firman ini, yang percaya kepada firman ini, bukan berasal dari dunia ini. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Sekarang kami tahu dan sadar bahwa dunia ini akan lenyap. Semua yang indah, semua yang baik, semua yang menjadi hal-hal yang menyenangkan di dunia ini akan lenyap. Firman-Mu berkata. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memerintahkan kami untuk tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Uang, harta benda, jabatan yang selama ini menjadi apa yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang kami lihat. Bahkan kami pun mungkin melakukannya. Ampuni kami. Lewat kebenaran hari ini, kami tahu kami adalah yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Maka mampukan kami melakukannya, agar kami tidak seperti orang-orang dunia ini. Karena kami percaya satu saat kami akan kembali, dan semua ini akan kami tinggalkan. Kami akan kembali ke tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Mampukan kami terus berjalan Tuhan, karena firman-Mu menyatakan sebuah kebenaran bahwa dunia ini akan membenci kami ketika kami melakukan kebenaran, ketika kami melakukan firman. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu untuk terus bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.
Hari ini kami mengerti kenapa banyak hal terjadi dalam hidup kami ketika kami melakukan firman. Kenapa banyak orang yang tidak suka ketika kami melakukan firman, melakukan kebenaran. Hari ini kami mengerti Tuhan. Karena memang kami bukan berasal dari dunia ini. Firman berasal dari Tuhan, dari surga. Maka dunia akan membenci kami ketika kami melakukan firman. Hari ini kami mengerti bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Ada tugas yang harus kami kerjakan di dunia ini, di Indonesia ini, di Medan ini, di keluarga kami, di gereja kami, di tempat pekerjaan kami, di sekolah, di kampus di mana Tuhan menempatkan kami. Ketika kami di situ melakukan firman, mungkin banyak yang membenci kami. Hari ini kami mengerti kenapa Tuhan memerintahkan kami untuk tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena semua yang ada di dunia ini pasti tidak pernah bisa benar-benar memuaskan kami. Karena kami bukan berasal dari dunia ini. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa semua ini akan lenyap. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan lewat Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Kami bersyukur sebagai utusan kami sudah dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami masih bisa beribadah memuji Tuhan bersama. Sementara dunia ini sedang terjangkit virus. Banyak yang sudah meninggal. Kami berdoa Tuhan, sebagai utusan-Mu, tetaplah kami dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Indonesia di mana Tuhan mengutus kami. Kami tetap berdoa buat kota Medan di mana Tuhan mengutus kami. Kami tetap berdoa bagi keluarga kami di mana Tuhan mengutus kami. Kami berdoa di dalam bagi pekerjaan kami, tempat kami bekerja, bisnis kami, usaha kami, tempat kami studi, kampus kami. Kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Supaya dimanapun kami berada, kami bisa tetap menjadi berkat. Dan orang-orang Kristen, utusan Tuhan, dimanapun berada, bisa menjadi berkat. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami. Karena Tuhanlah yang memilih mereka. Kami berdoa Tuhan berkati. Supaya semuanya bertugas seperti yang Tuhan perintahkan. Sertai kami terus Tuhan Yesus di dalam setiap aktivitas kami. Kami tidak tahu banyak yang jahat. Kami bahkan tidak sadar bahwa hal-hal jahat itu sedang menyerang kami dan akan menyerang kami. Tapi kalau sampai hari ini kami masih bisa berdiri, kami masih bisa beraktivitas, kami sehat, kami kuat, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini akan berakhir. Kami akan menerima berkat-Mu, mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia di dalam hidupmu. Jangan kau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena semua ini akan lenyap. Dan ketika engkau mengasihi dunia ini, maka kasih-Mu akan Bapa tidak ada. Kami berdoa dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan sebagai utusan-utusannya dalam dunia ini. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan melindungi kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.